Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peningkatan kompetensi pada bidang pemetaan pada era new normal. PPT ini disusun oleh saya sendiri, nama saya Reswara Wimala Peta Sigit, NIM 19191030176 dari kelas Praktikum F. Tema dengan judul presentasi saya ialah peningkatan kompetensi pada bidang pemetaan pada era new normal. Sekilas info, kita throwback ke COVID-19. COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pada pokok pembahasan untuk presentasi ini, saya ada 6 pokok yang harus dibahas. Yang pertama ialah kondisi pandemi dan new normal yang akibat dari COVID-19. Yang kedua ialah sistem pembelajaran di era new normal bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa akibat COVID-19. Dan yang ketiga ialah generasi 4.0, yaitu generasi milenial yang penuh ide dan tujuan. Nomor 4 ialah pembelajaran pada pemetaan sebelum dan setelah pandemi. Yang kelima ialah peningkatan kompetensi mahasiswa pada bidang pemetaan di era new normal. Dan yang terakhir dan yang keenam ialah kesimpulan dari pokok-pokok pembahasan antara nomor 1 sampai dengan 6. Mari kita mulai pada topik yang pertama ialah kondisi pandemi. Pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 mengubah tatanan dunia pada waktu dekat. Dalam waktu yang singkat itu, wabah tersebut menyebar dengan cepat dalam skala besar sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Guna mencegah merebaknya wabah virus corona dari rumah ketika tidak ada kebutuhan, itu kita tidak boleh keluar-keluar seperti nongkrong, seperti kita bisa boleh saja kita nongkrong tapi jangan terlalu berdekatan. Kalau bisa sih, kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak ya jangan keluar rumah. Kecuali yang bekerja, itu kan memang bekerja kalau tidak keluar rumah kan tidak bisa untuk pekerjaan yang kasar. Kalau untuk kantoran mungkin bisa untuk work from home. Kalau seperti kalau orang yang kerjanya di lapangan ya tidak bisa kalau untuk bekerja dari rumah atau work from home. Akibat pandemi ini, masyarakat dipaksa untuk tinggal di rumah. Dianjurkan tidak untuk pergi keluar rumah. Bahkan tempat beribadah itu dibatasi, ada jarak, dan juga bekerja itu kadang-kadang ada yang itu dikasih shift, ada yang siang, ada yang pagi, ada yang malam. Dan semua negara menghimbau warganya untuk tidak berkumpul secara berdekatan dalam waktu yang singkat. Misalnya kita jangan sampai berkumpul lebih dari 20 orang di suatu tempat yang mengakibatkan berjubelnya orang. Kan kita tidak tahu apa mereka itu mempunyai carrier virus corona atau tidak. Setelah itu kita masuk pada macam-macam sistem pembelajaran di era new normal. Macam-macamnya itu ada 4. Secara garis besar itu ada 4.
yaitu asinkron. Asinkron ini metode kursus atau informasi yang disampaikan melalui email, web, atau pesan yang diposting di forum komunitas. Ini tuh seperti apa ya? Seperti menggunakan Zoom. Seperti dosen memberikan tugas dalam studi kasus, kita ambilkan studi kasus di UNED, yaitu dosen memberi tugas diposting di MMP dan mahasiswa dikasih waktu untuk mengerjakan tugas tersebut dan atau membaca materi tersebut, lalu dikumpulkan sesuai jamnya. Tapi ketika sinkron, yang kedua ialah pembelajaran sinkron, yaitu pembelajaran real time, seperti tulisan instan, yang memungkinkan siswa dan guru untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dengan segera. Misalnya seperti dosen memberikan kuliah secara daring melalui Zoom. Ini kan sama, ini kan seperti tatap muka tapi melalui melalui media, kan secara real time, secara langsung, walaupun berbeda tempat. Yang ketiga ialah webinar. Webinar ini seminar yang dilakukan secara daring. Di sana ada pemateri-pemateri yang akan menjelaskan pokok-pokok bahasan kepada audiens. Yang keempat ialah praktikum sederhana. Contohnya seperti kalau dalam studi kasus pemetaan, ya pertama mengukur panjang bidang, mengukur beda tinggi, dan lain sebagainya. Kita masuk kepada program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Kami merujuk kepada perkataan Mendikbud saya lansir dari portal berita cnnindonesia.com. Kemerdekaan belajar dalam artian memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini seperti untuk kebebasan untuk merdeka belajar itu mahasiswa diberi peluang sebesar-besarnya untuk mengembangkan bakat-bakat yang mereka miliki sesuai bidang yang mereka tekuni atau mereka sukai. Misal, dalam studi kasus mahasiswa teknik sipil, mereka ada 4. Kalau tidak salah itu struktur, geoteknik, transport, dan hidrologi. Mahasiswa sipil dibebaskan memiliki bidang yang mereka sukai. Dan itu dibebaskan sesuai keinginan mereka. Berikut itu merupakan pernyataan dari Menteri Pendidikan Nasional, Mendikbud, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk memasuki dunia kerja. Outputnya ini untuk memasuki dunia kerja agar mereka itu siap dan sedia untuk menjadi angkatan kerja yang baik untuk generasi 4.0. Era pendidikan terpengaruh oleh revolusi industri 4.0. Pendidikan merupakan salah satu jenis pendidikan yang bercirikan penggunaan teknologi.
digital, atau sistem jaringan dalam proses pembelajaran. Pandemi tersebut membuat kita benar-benar harus memanfaatkan sifat teknologi yang canggih agar dapat terus memberikan kemampuan belajar kita dalam kondisi yang secara online. Jadi generasi 4.0 ini generasi yang sangat cerdas. Mereka dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pembelajaran. Walaupun dalam kondisi seperti ini yang penuh keterbatasan, mereka selalu punya cara-cara untuk membuat pembelajaran itu semakin menarik. Kompetensi yang diharapkan mampu dimiliki generasi 4.0, terutama di era new normal. Produktif. Yang pertama ialah produktif. Produktif itu tidak malas. Maksudnya itu produktif. Produktif itu mindset, niat yang kuat, dan manajemen diri. Menurut KBBI itu bersifat atau mampu menghasilkan. Maksudnya menghasilkan karya, menghasilkan ide, menghasilkan kreativitas, dan lain-lain sebagainya. Lalu inovatif. Inovatif itu mampu memikirkan peluang di tengah kondisi yang membatasi ruang gerak dalam semua aspek. Kita ambil contoh dalam praktikum pemetaan. Walaupun tidak punya alat yang canggih, alat yang sesuai dengan di lab, mahasiswa menggunakan alat-alat sederhana yang tersedia di sekitar lingkungannya. Untuk mengukur suatu bidang, mereka bisa menggunakan meteran, bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan apa lain sebagainya. Dan kreatif. Salah satu cara untuk menjadi kreatif ialah mengikuti kegiatan-kegiatan yang mengasah kreativitas. Seperti kita harus mengembangkan bakat kita. Seperti kita bisa main musik. Kita ambil contoh main musik. Kita bisa kreatif, kita bisa merekam musik itu. Kita main musik itu, merekam dan menguploadnya ke YouTube, kan itu sebab menghasilkan uang, dan itu merupakan ide yang kreatif. Dan kompetitif. Kompetitif menurut KBBI adalah kemampuan untuk bersaing dan kinerja. Seperti mahasiswa ini kompetitif dalam pembelajaran, maksudnya bersaing antara mahasiswa dengan lain untuk sebuah kebaikan. Dan motivatif. Selanjutnya ialah motivatif, yaitu mampu memberi pengaruh terhadap orang lain untuk semangat, khususnya di era pandemi. Mereka harus mampu menampilkan motivasi-motivasi yang membuat orang termotivasi dan semangat agar mereka tetap survive di kala pandemi ini. Yang terakhir ialah solutif, mampu memberikan solusi agar survive di kala pandemi. Mahasiswa ini harus bisa memberikan solusi yang baik, tidak hanya mengkritik. Mereka harus bisa memberikan solusi yang baik. Pembelajaran daring dalam bidang pemetaan sebelum dan sesudah pandemi. Istilah pemetaan, pengertian pemetaan itu seringkali digunakan dalam ilmu matematika, yaitu menunjukkan proses pemindahan informasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Proses tersebut sama dengan yang dilakukan oleh kartografer, yaitu orang yang mau gambar peta, yaitu memindahkan informasi dari permukaan bumi ke dalam kertas dalam bidang. Hasil dari pemindahan informasi tersebut dinamakan peta atau denah atau map.
pemetaan sebelum pandemi itu mata kuliah praktikum pemetaan merupakan mata kuliah wajib dalam teknik sipil. Mata kuliah ini mewajibkan kita mampu menerapkan materi yang diberikan dalam sebuah praktik di lapangan. Atau tujuan dari praktikum ini ialah menentukan beda tinggi antara satu titik dengan titik lainnya di permukaan bumi. Yang kedua adalah menentukan kemirikan lahan. Yang ketiga adalah menentukan titik pada suatu titik yang telah ditentukan, dan lain sebagainya. Mata kuliah praktikum pemetaan ini sangat-sangat penting bagi mahasiswa teknik sipil karena semuanya itu butuh pengukuran. Misal kita ingin membangun suatu bangunan, maka yang pertama kita lakukan adalah mengukur. Yang output dari mata kuliah praktikum pemetaan ini ialah pembuatan peta situasi. Pembuatan peta situasi itu diawali dengan pengukuran dan pemetaan. Jadi, praktikum pemetaan ini sangat penting. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum pemetaan salah satu ada 6. Seharusnya ada banyak, tapi saya ambil 6 saja. Yang pertama ialah alat teodolit, alat ukur atau yang jika sudah di-upgrade teodolit itu bernama total station. Alat ukur optik ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah dan jarak menggunakan sudut yang berupa sudut tegak dan sudut mendatar. Yang kedua ialah waterpass. Alat ukur optik yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari satu titik ke titik lain. Yang selanjutnya ialah clinometer, salah satu alat ukur sederhana yang digunakan untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dengan garis yang menghubungkan sebuah titik yang terdapat pada bidang datar dengan titik puncak adalah sebuah objek. Yang keempat ialah GPS. Sistem yang terdiri dari konstelasi satelit radio navigasi dan juga segmen kontrol tanah yang fungsinya adalah untuk koordinat titik yang akan kita cari. Yang kedua adalah total station. Ini adalah upgrade dari teodolit versi lengkapnya yang dilengkapi dengan komputasi sehingga lebih memudahkan dalam menghitung jarak dan sudutnya. Yang terakhir ialah meteran. Meteran elektronik yang mempunyai jarak dan sudut, yang bisa mengukur jarak dan sudut dengan bantuan reflektor sebagai target dan pengganti rambu ukur. Selanjutnya kita masuk kepada praktikum pemetaan pada saat pandemi. Ketika pandemi, semua pembelajaran baik teori, praktek itu dilakukan secara online. Lantas bagaimana Pak mahasiswa teknik sipil ini untuk praktek pemetaan? Yaitu dengan membuat pengukuran sederhana di setiap area masing-masing. Misal, kita mengukur panjang antara panjang rumah dan lebar rumah, atau panjang dan lebar kamar. Secara sederhana saja. Pengukurannya itu menggunakan alat ukur yang sederhana, yaitu meteran dan selang air. Hasil pengukurannya itu diunggah di YouTube. Walaupun dengan penuh keterbatasan, kita ambil sisi positifnya, yaitu bisa menggunakan teknologi dengan bijak atau menggunakan teknologi yang sederhana dan memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Untuk peningkatan kompetensi pada bidang pemetaan di era the new normal, yang pertama ialah banyak membaca literatur tentang pemetaan yang ada pada bukunya
ilmu ukur tanah karangannya Profesor Heinz itu sudah dijelaskan cara-cara mengukur. Lalu mengikuti webinar sesuai bidang, terutama tentang pemetaan. Kalau kita ada webinar yang tentang pemetaan, maka kita ikut saja. Karena bisa menambah pengetahuan, menambah relasi, dan sebagainya. Lalu mengikuti kuliah pemetaan secara sinkron dan maupun asinkron. Sudah dijelaskan tadi, sinkron maupun asinkron, yang intinya adalah mengikuti kuliah dengan sungguh-sungguh. Yang keempat ialah memanfaatkan teknologi secara bijak. Maksudnya yaitu gunakan teknologi. Walaupun misalnya kita tidak tahu cara mengukur suatu bidang, cara menghitung misalnya, kita bisa melihat tutorialnya di YouTube. Yang kelima ialah belajar pemetaan secara sederhana. Melalui media YouTube, bisa melalui Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari presentasi ini ialah kondisi pandemi bukanlah menjadi halangan untuk terus dalam menuntut ilmu. Kita harus menjadi generasi yang mampu beradaptasi dengan baik, utamanya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Walaupun dengan penuh keterbatasan, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan tahu cara melakukan pengukuran dan pemetaan sehingga outputnya ialah penghasilan peta situasi. Demikian atas presentasi kami. Saya Reswara Wimalawita Sigit dari kelas praktikum F. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.